Halo abang-abangku semuanya, kembali lagi saya belajar menemani abang-abangku semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk abang-abangku, untuk suhu-suhu, dan untuk teman-temanku semuanya. Ya, saya belajar di sini saat 4 jam atau 5 jam kurang lebih sebelum reset bukan season sih ya namanya, Liga Divisi eFootball PVP eFootball. Nah teman-teman, di sini mungkin teman-teman bisa lihat dari postingan-postingan sebelumnya yang akan saya coba nih. Saya akan kompilasi P4-nya di 1920 malah sempat turun drastis ke 1820-an teman-teman. Kita lost streak melawan player-player 3.200, bahkan ada yang 3.300 kemarin teman-teman, 3.315 kalau nggak salah ya, 3.315, dan rata-rata lawan saya itu 3.200 semua menggunakan formasi squad bansos yang pernah kita posting sebelumnya teman-teman. Jadi menurut saya, sekali lagi teman-teman, squad bansos atau misalnya formasi yang pernah saya posting ya recommended untuk kita pemain yang belum punya banyak kartu ya, atau misalnya spesifikasi kartunya kurang lebih sama kayak yang saya punya, terus recommended banget formasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kartu bagus atau yang lebih bagus ya, silakan pakai kartu bagus kalian gitu, tapi nanti akan saya bocorkan untuk spesifikasi pemainnya ya. Nah, di sini saya benar-benar main pas subuh-subuh teman-teman. Di sini pas saya main subuh-subuh, teman-teman bisa lihat historinya sebelumnya. Nah, di sini saya kalah 0-2, 0-3, 2-1, 2-3. Jadi benar-benar berat teman-teman. Teman-teman mungkin merasakan sebelumnya, kalau teman-teman bisa ingat, atau abang-abangku yang bisa ingat, sebelum sebulan ini sih kemarin yang pas mulai tidak ada degradasi sebulan ini, tapi 2 bulan sebelumnya misalnya pas tidak ada degradasi, teman-teman bisa rasakan H-3 atau H-4 saat sebelum reset rank divisinya, liga divisinya. Nah benar berat teman-teman gue. Aku pernah, jujur aku pengalaman pribadi nih, pengalaman saya pribadi, saya pernah nekat, memang karena jam kesibukan juga sebelumnya, pernah nekat H-2 hari saya coba push dari 1400 itu, nilai awal belum pernah saya sentuh sama sekali sebelumnya untuk main divisinya ya teman-teman. Saya nggak sentuh sama sekali. Saya coba H-2 sebelum reset, coba push, dan alhasil saya gagal sampai ke Liga Divisi 1 teman-teman. Itu sempat kalau nggak salah, memang sebelumnya pas reset itu pas lagi hari libur juga kalau nggak salah teman-teman, hari merah, jadi agak enak sih, jadi memang bisa agak luang. Tapi saya rasakan pas H-1 terakhir teman-teman, saya itu sudah di poin 1750 ya, 1750 plus lah bisa kita bilang. Tapi pas memang salah saya pribadi jujur teman-teman, itu saya rasakan nekat sih, karena memang mepet juga. Saya satu main di H-1 sebelum reset, kedua saya main di tengah malam teman-teman, di tengah malam jam-jam subuh, antara dua pilihannya kalau nggak lawan tim-tim luar negeri yang ada kemungkinan bakal nge-lag banget jaringan kita, atau memang beliaunya juga jago, sama tim-tim atau pemain-pemain jukip yang keluar pas subuh-subuh atau pas ngalong teman-teman, pas ngalong. Jadi benar-benar terbantai habis-habisan saya itu dari Liga 1 sampai turun lagi kemarin itu, kalau saya nggak salah ingat, ke divisi 3 lagi teman-teman, hampir ke 1500 poin lagi. Di situ saya pusing sampai ngotak-atik formasi, padahal disitulah mungkin kesalahan, termasuk salah satu kesalahan kita juga atau teman-teman yang pernah alamin, kalah sekali pengen ganti formasi, kalah 2 kali pengen ganti formasi, padahal nggak boleh teman-teman. Kalau andaikan kita mulai kalau menang kalah itu wajar dan teman-teman, tapi kalau misalnya kayak sekali kalah langsung ganti formasi itu tidak disarankan ya abang-abangku semuanya. Kalau misalnya kita kalah sekali, kalah 2 kali ya mungkin memang lagi emosi kita yang belum terkontrol, karena memang ini game sangat memacu atau sangat berpatokan dengan emosi juga teman-teman. Kadang pas emosi kita sedang tidak stabil,
pengen banget cepat-cepat oper langsung ke depannya tak gol gitu. Apalagi pas lagi posisi kalah teman-teman. Makanya kayak kemarin nih yang saya postingnya saya rekam pas lagi posisi kalah teman-teman. Jadi saya juga agak mager untuk malas ngomong lah, posisi kalah, posisi nggak pernah unggul, jadi agak malas ngomong, record juga ini dan akhirnya sampai lobet, makanya jadi lupa nge-record yang pas kondisi pus menang ya teman-teman. Jadi memang mood atau emosi itu sangat mempengaruhi lah di game ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hanya sekali kalah, 2 kali kalah, ya jangan, kalau boleh jangan sampai ganti formasi teman-teman, karena itu mempengaruhi kebiasaan tiki taka kalian, tiki taka yang disebutnya, atau kebiasaan 1-2 pas 1-2 kalian gitu teman. Oper-operan kebiasaan apa ya, strategi oper-operan kalian sangat berpengaruh teman-teman kalau kalian mau ganti formasi, karena memang ya untuk pas 1-2 atau oper-operan itu termasuk bisa dibilang menjadi habit lah, memang habit gaya bermain kita seperti apa teman-teman. Jadi memang tidak direkomendasikan sering-sering ganti formasi, kecuali memang contoh udah 5 kali win streak memang misalnya, atau misalnya di Liga 2 susah naik ke Liga 1 misalnya, atau misalnya di Liga 3 susah naik ke Liga 2 teman-teman. Itu ya memang kalau boleh kalian cari formasi yang enak gitu, dengan catatan harus biasakan dulu gitu, jangan baru 2 kali ganti formasi langsung ganti, itu jangan teman-teman, gak direkomendasikan, karena memang butuh pembiasaan butuh pembiasaan, itu nggak bohong teman-teman, butuh pembiasaan, itu sangat penting juga di game ini, dengan kita paham alur mekanik pemain kita juga teman-teman, atau gaya bermain, atau misalnya gerakan tanpa bola atau gerakan tanpa kursor pemainnya teman-teman. Gerakan tanpa kursor juga mempengaruhi teman-teman, apalagi untuk bagi bertahan. Ya mungkin nanti akan saya spill lah untuk detail-detailnya kan. Tapi intinya jangan sampai kalah 1 kali 2 kali teman-teman langsung ganti formasi, itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Jadi memang usahakan kalian ganti formasi, coba gaya bermain enak nggak gitu. Kalau misalnya kalah 1-2 kali 3 kali ya oke lah. Tapi kalau misalnya sampai di Liga 3 kalian mau pakai formasi baru nggak ada win streak 3 kali, berarti formasi itu kurang cocok untuk kalian teman-teman. Nah kalau boleh cari formasi yang lebih enak lagi. Nah untuk selanjutnya ini kita bisa lihat di sini saya ada banyak sekali no streak teman-teman, bisa lihat kayak yang saya bilang tadi, ini pus H-1 tengah malam teman-teman. Jadi memang sangat-sangat seram, benar-benar pengalaman ya bisa dibilang emosi lah teman-teman. Tapi ya begitulah namanya game football ya, memang game salah satu game emosi teman-teman. Tapi memang karena untungnya nggak ada degradasi, jadi saya agak lebih tenang sedikit teman-teman, nggak kayak dulu. Saya udah sempat saya Liga 1 di awal season, di awal musim, di awal bulan lah misalnya, sempat saya push divisi 1. Tapi jujur teman-teman, pas divisi 1 terlalu cepat, saya kurang puas, kayak pengen main lagi di rank, pasti stres sendiri gitu di rank di liga divisinya. Kalau main online stres sendiri karena lawannya terlalu keras gitu. Jadi saya coba turunkan kemarin, main ya cari-cari ulik formasi lagi kemarin, ulik formasi, dan ternyata pas akhir bulan saya coba push lagi. Ya jujur agak berat gitu, karena memang saya akuin kalau pas sudah mepet sebelum reset itu ya mungkin banyak pemain-pemain yang memang sama-sama lagi nge-push gitu, atau ya bayar joki atau pemain joki yang keluar gitu misalnya. Jadi memang ya tidak disarankan juga terlalu mepet teman-teman. Tapi kalau untuk terlalu cepat juga menurut saya pribadi agak membosankan jadinya teman-teman. Kecuali memang kalian tipe player yang pengen naik ke top tier gitu, atau misalnya ngejar rank global, ya oke silakan gitu. Tapi saya enggak, tipe pemain saya bukan tipe pemain yang nge-push itu kan. Penting saya ada di tier yang atas tapi tidak menjadi top tier lah ibaratnya. Nah ini teman-teman bisa lihat di story kemarin saya ada menang 1-0. Setelah itu ya saya ada beberapa kali saya imbang, beberapa kali. Dan menurut saya lumayan berat lah teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di story-nya.
setelah kalah 5-3 kemarin, loss streak kemarin, saya bisa meraih kemenangan 1-0 tipis teman-teman. Setelah itu imbang 2 kali 2-3-3. Ini memang gol-gol unik semua sih teman-teman. Lawannya sih yang ngegolin seimbang gitu, yang awalnya kita menang 2-1 atau 3-2 misalnya, ternyata lawannya ngegolin di menit akhir 90 yang gol corner. Kira kita kebobolan kekejar gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk ininya. Nah di sini setelah imbang saya menang 1-0 di match selanjutnya teman-teman. Ini match susah juga teman-teman. Nah selanjutnya saya menang 3-0. Lalu yang di terakhir menang 3-0 juga teman-teman. Ini lawannya surrender sih yang di terakhir ini teman-teman. Jadi benar-benar saya akuin berat banget di situ. Untuk masih bisa ada comebacknya, saya balik ke poin 1935. Nah di sini bisa teman-teman lihat untuk formasinya sama teman-teman. Saya masih pakai formasi unggulan saya itu, yang racikan saya ini gitu. Ini masih enak, tapi nanti mungkin pas reset season temen abang-abangku atau misalnya susu mungkin yang lebih paham, pasti ada 1-2 playstyle yang agak riset atau agak berubah gaya bermainnya. Mungkin nanti ada yang sedikit saya ubah juga dari formasi ini gitu, yang bisa menyesuaikan gaya bermain saya gitu. Jadi inti akhirnya sebenarnya untuk abang-abangku dan teman-temanku semuanya di sini, ya kita bisa survive loh gitu. Kita bisa, ya intinya kita bisa menikmati permainan di football. Jadi sebenarnya intinya untuk abang-abangku dan teman-temanku semuanya, untuk kita yang player gratisan lah ibaratnya, koin-koin gratisan, ya kita masih bisa survive loh. Kita masih bisa menikmati permainan ini dengan maksimal gitu. Yang penting abang-abangku dan teman-temanku punya gaya bermain sendiri gitu. Apalagi di saat sekarang football udah mulai update nih, udah gak ada degradasi lagi gitu. Jadi gak akan mengalami hal-hal yang mungkin saya alami dan teman-teman lain yang alamin gitu, sempat degradasi jauh gitu. Jadi memang ya semoga dengan adanya video atau misalnya update-updatean dari player belajar, kita ini bisa jadi mengikuti perkembangan informasi ataupun update-update terbaru dari football mobile game kita tercinta ini gitu teman-teman. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Mungkin ini bisa dibilang jadi kayak video podcast ya, padahal mau merayakan euforia gitu, karena memang kita bisa buktikan kalau kita player bansos atau squad bansos itu bisa survive lah, bisa bertahan dengan gempuran squad meta 3.300, 3.200, ini kita bisa loh gitu ya. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih untuk abang-abangku dan teman-temanku yang mendengarkan. Semoga kita sehat selalu dimanapun berada, keluarga kita juga sehat, diberikan kelancaran segala urusan. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih.